Salam jumpa melalui renungan harian Toraya, Kamis 24 Oktober 2024. Pastinya Sobat Rehat senantiasa dalam tuntunan kuasa dan pemeliharaan Tuhan. Kiranya hidup kita juga menjadi persembahan yang berkenan kepadanya. Firman Tuhan kembali menyapa di hari ini. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berelasi dengan Tuhan. Alkitab membimbingku pada juru selamatku dan membuatku sadar bila aku tak benar. Sobat Rehat, firman Tuhan dari Ibrani 7 ayat 1-10, Kristus dan Melkisedek. Sebab Melkisedek adalah Raja Salem dan Imam Allah yang maha tinggi. Ia pergi menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja dan memberkati dia. Kepadanya pun Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Menurut arti namanya, Melkisedek adalah pertama-tama Raja Kebenaran dan juga Raja Salem, yaitu Raja Damai Sejahtera. Ia tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilsilah, harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan, dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Camkanlah betapa besarnya orang itu yang kepadanya Abraham, bapa leluhur kita, memberikan 1/10 dari segala rampasan yang paling baik. Dan mereka dari anak-anak Lewi yang menerima jabatan imam mendapat tugas menurut hukum Taurat untuk memungut persepuluhan dari umat Israel, yaitu dari saudara-saudara mereka, sekalipun mereka ini juga adalah keturunan Abraham. Tetapi Melkisedek yang bukan keturunan mereka memungut persepuluhan dari Abraham dan memberkati dia, walaupun ia adalah pemilik janji. Memang tidak dapat disangkal bahwa yang lebih rendah diberkati oleh yang lebih tinggi. Dan di sini manusia-manusia fana menerima persepuluhan, dan di sana ia yang tentang dia diberi kesaksian bahwa ia hidup. Maka dapatlah dikatakan bahwa dengan perantaraan Abraham dipungut juga persepuluhan dari Lewi yang berhak menerima persepuluhan, sebab ia masih berada dalam tubuh bapa leluhurnya ketika Melkisedek menyongsong bapa leluhurnya itu. Amin. Kualitas hidup orang percaya. Sobat Rehat, penulis Ibrani menunjukkan bahwa Melkisedek memerintah di wilayah Yerusalem. Melkisedek dapat berupa sebuah nama jabatan. Disebut seorang raja dan imam Salem di Kanaan yang menyembah Allah yang maha tinggi. Melkisedek dalam bahasa Ibrani berasal dari kata malak, yaitu raja, dan sedek, yaitu kebenaran atau keadilan. Salem merupakan singkatan dari Yerusalem yang berarti Shalom atau damai sejahtera. Dan nama tersebut memiliki arti yang khusus dalam konteks harapan mesianis, yang mana Sang Mesias adalah imam raja yang membawa kebenaran, keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan. Ia adalah seorang raja, dan karenanya menerima penghormatan dari Abraham. Abraham memberikan yang terbaik kepadanya. Belajar dari kualitas Melkisedek yang melambangkan keadilan dan kebenaran serta damai, orang percaya pun dipanggil untuk memberi warna pada dunia dalam mewujud nyatakan kebenaran, keadilan, dan damai sejahtera. Melkisedek menunjuk kepada Yesus Kristus. Karena itu hendaklah iman kita juga tertuju kepada Yesus yang telah memberi jaminan kehidupan itu. Ketika landasan hidup adalah Kristus, maka misi Kristus itu bisa kita nyatakan pada dunia ini. Sebagai orang percaya, kita dapat memperoleh pengharapan, kekuatan, dan keberanian. Di masa kini kita dipanggil untuk melakukan prinsip-prinsip kerajaan Allah dalam kehidupan dan pelayanan yang sifatnya menyeluruh. Kita terpanggil untuk melakukan apa yang mendatangkan kebenaran, keadilan, dan kedamaian yang bersumber dari Kristus untuk bisa memberikan kebaikan, menyelamatkan, memulihkan, menolong, dan menyegarkan setiap orang di kehidupannya. Terpuji nama Kristus, haleluya, amin.
Bapa di sorga, syukur firman-Mu di hari ini, bahwa dengan firman ini kami pun dipanggil untuk memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kami. Ada hal yang harus berbeda orang lihat dan temukan dalam diri anak-anak ketebusan Kristus Yesus. Mencintai kedamaian, mencintai kebenaran, dan juga melanjutkan itu kepada orang-orang di sekitar kami. Yang terbaik kami berikan demi untuk hormat kemuliaan Allah Bapa di sorga. Bapa, dalam setiap karya kerja dan pelayanan kami, senantiasa kami kerjakan dengan penuh kebersyukuran, bahwa semuanya itu adalah pengasihan Tuhan yang bisa untuk mendekatkan kami kepada Tuhan dan juga dalam menjangkau sesama kami. Ampuni segala dosa dan keterbatasan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan karena itu terimalah berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Demikian sapaan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.